Arti surah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Penjelasan Fatihah. 1. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Allah adalah Tuhan semesta alam, Tuhan yang selalu hidup, tidak berawal dan tidak berakhir, Tuhan pencipta seluruh alam raya dan telah menetapkan dirinya dengan sifat kasih dan sayang kepada seluruh makhluknya. Allah memerintahkan agar manusia selalu mensyukuri karunia Allah, karunia kehidupan, dan juga menjadi manusia yang memiliki sifat kasih dan sayang. Manusia diperintah untuk selalu berbuat kebaikan, dan memulai segala perbuatan baiknya dengan mengucapkan Bismillah. Manusia harus menyadari bahwa dirinya hidup di muka bumi atas karunia Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, maka manusia harus juga mengisi hidup yang penuh kebaikan dan kasih sayang. Dalam segala perbuatan, manusia harus sadar bahwa dirinya harus selalu berbuat kebaikan sepanjang hidup. Segala perbuatannya selalu mencari keridhaan Allah. 2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Allah adalah Zat yang Maha Tunggal dan Maha Terpuji, baginya seluruh pujian, tidak ada pujian kemuliaan kecuali semuanya hanya milik Allah. Manusia agar sadar diri bahwa segala kehidupan ini Allah yang menciptakan. Kondisi alam semesta yang tenang, tata surya yang tenang, planet bumi yang tenang, cuaca yang nyaman, semua adalah dalam penjagaan Allah. Demikian pula diri manusia, dengan memiliki akal, hati dan perasaan, indera dan segala peralatan dalam diri manusia, berupa otak, badan, anggota badan, alat-alat dalam, sistem saraf, sistem peredaran darah dan semua perangkat dalam diri manusia adalah karunia Allah. Demikian pula sifat-sifat manusia, semua adalah karunia Allah, agar manusia selalu memperkuat sifat baiknya dan menekan sifat buruknya. Dan dengan segala karunia Allah dan nikmat yang Allah limpahkan, manusia harus selalu bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah, baik di mulut atau di hati. Segala aktivitas kebaikan manusia dalam hidup di dunia tidak ada lain kecuali atas kasih sayang Allah dan layak manusia selalu memuji Allah. Setidaknya dengan ucapan Alhamdulillah. 3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kembali Allah menyadarkan manusia bahwa Tuhan yang menciptakan manusia, yang memelihara kehidupan manusia, yang memberi segala fasilitas hidup di muka bumi kepada manusia adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah telah menyediakan segala perlengkapan yang dibutuhkan manusia dalam hidup di muka bumi, dengan segala macam-macam material, baik yang mati maupun yang hidup. Semua adalah merupakan kasih sayang Allah kepada manusia yang sedang hidup di muka bumi. Manusia harus sadar bahwa dirinya diberi nikmat oleh Allah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Manusia diperintah untuk mengisi sepanjang hidupnya dengan perilaku kasih sayang, dan manusia akan bahagia dan senang hidupnya bila mereka selalu saling berbuat kebaikan satu sama lain. 4. Yang menguasai hari pembalasan. Manusia diberitahu oleh Allah bahwa setelah manusia hidup di muka bumi, maka akan mati. Kematian dari alam dunia adalah berlanjut dengan kehidupan di alam kubur. Dan pada akhirnya akan sampai pada hari pembalasan amal manusia dan hidup kekal di akhirat dengan tempat dan derajat sesuai amalnya yang telah dilakukan di muka bumi. Di hari pembalasan, manusia akan mendapat balasan atas apa yang telah diperbuat ketika hidup di dunia. Pada waktu itu Allah mengadili dengan seadil-adilnya. Dan keadilan Allah adalah mutlak tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Pada hari pembalasan seluruh kekuasaan di tangan Allah. Allah akan membalas kebaikan yang diperbuatan manusia akan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda.
Dan Allah juga akan membalas kejahatan yang diperbuat oleh seseorang dengan balasan yang setimpal. Pengadilan Allah sangat adil, tidak bisa dipengaruhi oleh kekuatan makhluknya, semua kekuatan di tangan Allah. Baik apakah itu raja, atau orang biasa. Apa itu orang kuat dan hebat atau orang biasa, atau orang kaya atau miskin, atau orang perkasa atau orang lemah. Semuanya diadili Allah dengan keadilan yang mutlak adil, tanpa ada yang dirugikan. 5. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kesadaran manusia bahwa diri manusia sangat kecil dan lemah, maka manusia diperintah oleh Allah untuk selalu bergantung kepada Allah. Manusia diperintah untuk menyembah hanya kepada Allah, bergantung kepada Allah, taat dan tunduk mengikuti petunjuk Allah. Manusia diperintah untuk selalu dekat kepada Allah, dan selalu ingat kepada Allah, berdoa kepada Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kemampuan manusia. Maka manusia membutuhkan pertolongan Allah dalam menempuh jalan hidup sejak di dunia sampai di akhirat kelak. Segala kesulitan dan segala hambatan dalam hidup diadukan kepada Allah untuk mendapat pertolongannya. Dan juga manusia dilarang beribadah dan mohon pertolongan kepada selain Allah, seperti kepada malaikat atau juga kepada jin atau kepada makhluk-makhluk yang ditakuti oleh manusia, baik makhluk yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. 6. Tunjukilah kami jalan yang lurus, dalam hidup yang penuh dengan berbagai macam jalan hidup dan godaan perjalanan hidup. Manusia diperintah untuk memohon kepada Allah di setiap waktu, agar sepanjang hidupnya dalam petunjuk Allah, jalan yang diridhoi Allah. Manusia tidak akan bisa sabar dan kuat di jalan kebenaran kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka manusia mohon agar setiap saat hatinya dikuatkan dalam jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. 7. Yaitu, jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah mengenalkan garis besar jalan hidup, ada 3 macam jalan hidup. Jalan pertama, jalan hidup orang mendapat nikmat petunjuk Allah lalu manusia selalu setia dan senang serta bahagia dalam jalan yang lurus yang diridhoi Allah. Jalan yang membawa bahagia di dunia dan di akhirat. Kedua adalah jalan hidup orang-orang yang dimurkai Allah, yaitu mereka yang sudah tahu ada jalan kebenaran tetapi mereka tidak mau melewatinya dan bahkan menghalangi orang-orang yang melewati jalan lurus yang diridhoi Allah. Ketiga, jalan hidup orang-orang yang tersesat, yaitu mereka yang tidak mau belajar untuk mengetahui jalan hidup yang lurus, dan mereka menempuh jalan yang salah. Jalan yang sesat dan tersesat, jalan bukan dari Allah, jalan yang dibuat oleh manusia untuk menyesatkan manusia lain.